Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Akbar dari kelas 4C Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat untuk proyek akhir, yaitu aplikasi Toko Baju Anak Pontianak. Berikut akan saya jelaskan mengenai kode-kode program dari aplikasi tersebut dan bagaimana aplikasi tersebut berjalan. Oke, langsung saja simak videonya. Yang pertama adalah kode program. Nah, di sini terdapat main.dar. Nah, main.dar ini berfungsi sebagai gerbang utama atau entry point aplikasi Flutter yang mengeksekusi fungsi main, menginisialisasi framework Nilo, serta mengkonfigurasi koneksi global ke cloud database, Supabase sebelum seluruh komponen antarmuka dimuat ke layar pengguna. Selanjutnya ada landing page.dar. Nah, landing page ini berfungsi sebagai gerbang penyambutan atau landing screen sekaligus sistem keamanan pertama aplikasi yang mengimplementasikan formulir login berbasis peran atau role. Jadi di sini akan ada login untuk owner dan juga untuk karyawan dengan email yang berbeda pastinya. Nah, jadi pada kode ini di dalam berkas ini melakukan verifikasi data langsung ke tabel pengguna Supabase untuk membedakan hak akses antara owner dan karyawan sebelum mengarahkan mereka ke menu operasional. Selanjutnya itu ada dashboard page.dar. Jadi, kode program ini berfungsi sebagai menu utama navigasi operasional yang menerapkan pembatasan hak akses terhadap user. Nah, kode di dalamnya ini secara dinamis memeriksa status peran dari akun yang terautentikasi. Nah, jika pengguna masuk sebagai owner, sistem akan mengaktifkan seluruh tombol manajemen data. Contohnya itu kayak tambah produk, update produk, delete produk, dan lain-lain. Nah, lalu jika pengguna masuk sebagai karyawan, fitur-fitur untuk memanipulasi data seperti tambah produk, update produk, itu tidak bisa diakses atau disembunyikan demi menjaga keamanan inventaris toko. Oke, selanjutnya itu ada tambah product.page yang ini ya. Nah, tambah produk ini berfungsi untuk mengatur halaman formulir di input produk baru yang dilengkapi validasi teks ketat untuk nama, kuantitas stok, dan harga, serta opsi drop-down, variasi ukuran, dan kategori baju. Jadi, kode program ini telah terintegrasi dengan Supabase Storage Bucket dan namanya itu adalah Avatars melalui modul Image Picker untuk mengunggah gambar pakaian dari galeri secara publik, serta menerapkan sistem validasi anti-duplikat untuk mencegah input data baju dengan nama dan ukuran yang sama. Selanjutnya itu ada checkstock page.dar. Nah, checkstock ini berfungsi untuk mengimplementasikan logika pengelompokan atau grouping data secara cerdas menggunakan komponen expansion tile. Tampilannya diringkas berdasarkan kesamaan nama produk. Dan jika diketuk, akan memekar ke bawah untuk mengurai rincian kuantitas, stok, serta harga spesifik per ukuran. Didukung fitur full to refresh untuk mensinkronasi data. Lalu ada update stock.dar. Nah, update stok ini berfungsi sebagai pusat manajemen data taktis toko yang canggih dan hanya dapat diakses oleh si owner. Jadi kode program ini mengimplementasikan update produk multi-column dinamis menggunakan nama, stok, harga, serta ganti foto produk dari galeri secara opsional. Menggunakan kotak dialog pop-up, serta menerapkan fitur hapus produk modern menggunakan metode geser. Jadi saat kita menggeser produk itu akan muncul tong sampah dan akan ada tulisan atau peringatan data tersebut akan dihapus. Selanjutnya itu ada cari baju, page the dart. Nah,
Kode ini berfungsi untuk memfasilitasi pencarian produk secara cepat melalui kolom pencarian dinamis menggunakan metode pencocokan string text atau string matching. Kode di halaman ini akan langsung menyaring data dari database Supabase dan menampilkan baju anak yang dicari demi mempercepat pelayanan pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana ketika aplikasi tersebut berjalan. Oke, untuk tampilan awal aplikasinya itu seperti ini. Jadi, pengguna dapat mengetik lanjut untuk melanjutkan dari bagian awal ini. Untuk lanjut aja. Nah, di sini kan muncul eh, autentifikasi. Jadi, masuk sistem toko, gunakan akun owner atau karyawan kamu. Jadi, yang pertama kita akan login sebagai owner. Oke, kita masuk. Nah, sebagai owner di sini, saat masuk akan muncul selamat datang Anda masuk sebagai owner. Nah, pada bagian ini kita dapat menambahkan produk, update dan edit baju, cek stok gudang, dan pencarian baju. Jadi pertama kita mungkin bisa menambahkan produk dulu. Nama pakainya itu baju syariah. Dan kategorinya bisa dipilih ya, baju, celana, atau jaket. Untuk ukurannya bisa dipilih juga. Kita pilih M aja. Jumlah stoknya kita 15. Dan untuk harganya itu 200.000. Oke. Lalu kita bisa memilih gambarnya. Karena ini belum ada gambar, mungkin saya coba download dulu. Jadi kita bisa pilih gambarnya di sini. Klik, pilih. Lalu koleksi mungkin. Oh iya, ini kan saya akses dari HP ya. Oke, mungkin untuk gambarnya kita cari di HP dulu aja. Oke, kita pilih gambarnya. Kita pilih ini. Lalu selesai. Nah, sudah seperti ini, kita klik simpan. Oke, produk baru berhasil disimpan. Kita bisa keluar. Lalu kita bisa cek stok gudang. Nah, di sini ada baju batik, baju koko, baju syariah yang baru saja kita tambahkan. Kita bisa cek 15 pieces. Kategorinya baju, ukuran atau size-nya M, harga eceran 200.000. Jumlahnya 15 pieces. Kita bisa update itunya, stoknya. Kita ubah aja salah. Tadi kita tambahkan, kita ubah jadi 20 pieces dan S-nya kita besarin. Oke, kita simpan. Nah, sini sudah berubah ya. Stok menjadi 20 pieces dan namanya baju syariah. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan pencarian dengan mencari produk berdasarkan nama. Jadi kita ketik, dia kan mencari berdasarkan string ya. Terus ketik B aja itu akan otomatis muncul dia. Misalnya BS.
Jadi saya baju S. Nah, baju syariah. Lalu kita keluar. Nah, lanjut kita bisa keluar dari sini. Kita keluar. Lalu kita akan login sebagai karyawan. Jadi, kita login dulu karyawan. Nah, untuk karyawan di sini akan muncul sambutan Anda masuk sebagai karyawan. Jadi, instruksi karyawan ini hanya bisa melakukan cek stok gudang dan pencarian baju. Kenapa saya buat seperti ini? Karena kita itu menghindari, entah itu kecurangan dari karyawan, nah lebih ke kecurangan dari karyawan. Kan bisa saja karyawan itu sengaja menggelapkan stok. Jadi dia mengubah stok sesuka hatinya. Misalnya ada barang yang terjual nih, stoknya nggak dirubah. Jadi kita nggak bisa memanajemen barang-barang kita dengan pemasukan yang didapat nantinya. Lalu di sini karyawan bisa mengecek stok dan juga melakukan pencarian. Ini lebih memudahkan karyawan ketika ingin mengetahui stok barang atau ada pembeli yang bertanya terkait baju-baju apa yang masih ada. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dari video penjelasan yang saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.